Halo, channel ini secara khusus akan membahas mengenai anime dan manga. Di video pertama saya ini, saya akan membahas series Boruto, menceritakan tentang generasi selanjutnya dari serial TV dan manga yang popularitasnya sudah tidak diragukan lagi, yaitu Naruto. Apakah sebagus dan populer seri sebelumnya? Awal dari cerita Boruto di anime maupun di manganya dibuka dengan scene pertarungan antara Boruto dan seseorang bernama Kawaki dengan latar belakang desa Konoha yang sudah porak-poranda. Di tengah-tengah pertarungan terdapat dialog antara mereka berdua, di mana Kawaki bilang kalau era shinobi sudah habis dan Boruto akan bernasib sama seperti bapaknya Naruto. Mendengar itu, Boruto langsung membalas dengan bilang kalau dia masihlah seorang shinobi. Scene ini memberikan kita clue mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, bagaimana nasib Boruto, dan bagaimana keadaan dunia shinobi setelah Perang Dunia Shinobi keempat. Di zaman Boruto, teknologi nantinya akan mulai menggantikan cara hidup ninja konvensional. Pengembangan senjata-senjata ilmiah yang sudah tidak memerlukan cakra, cloning, serta transportasi umum dan alat komunikasi secara perlahan namun pasti menggantikan peran cakra dan ninjutsu secara khususnya karena dianggap lebih efektif dan efisien. Di zaman Naruto sendiri, sebenarnya teknologi sudah diperlihatkan, namun tidak dijelaskan dan terkesan terabaikan, sehingga ini menjadi salah satu poin plus di series Boruto. Di series Boruto juga nanti akan dihadapkan mengenai efek negatif dari perkembangan teknologi, yaitu percobaan manusia, senjata-senjata ilmiah yang digunakan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk kebaikan manusia. Respon Boruto dengan pernyataan Kawaki cukup menarik. Boruto dengan yakin dan percaya diri bilang kalau dia masihlah seorang shinobi, mengaktifkan karma dan memakai ikat kepala Konoha. Hal ini menunjukkan bahwa shinobi tidak hanya dilihat dari ninjutsu, tapi merupakan prinsip dan tekad untuk pantang menyerah. Hal ini merupakan callback dari perdebatan Orochimaru dan Jiraiya di masa lalu, dan saya sangat senang tema ini diangkat di Boruto. Konsep tentang penggunaan teknologi, baik dan buruknya secara moral, dan pengaruhnya kepada dunia shinobi menurut saya menjadi salah satu aspek menarik dari series Boruto, dan bisa menjadi landasan kuat untuk membangun sebuah cerita di atasnya. Selain itu, konsep Otsutsuki sendiri, baik di anime maupun manganya, menjadi daya tarik tersendiri. Keberadaan Otsutsuki tidak bisa terhindarkan di anime dan di manganya Boruto. Kehadiran Otsutsuki merupakan salah satu kesalahan dalam tanda kutip di series Boruto, dan alasan kenapa arc perang shinobi keempat menjadi kurang menarik. Posisi Madara yang seharusnya jadi bos terakhir di Naruto yang penuh karismatik harus digantikan oleh Kaguya Otsutsuki, yang bagi saya tidak punya karakter dan penjelasan di akhir yang mengada-ngada. Mau tidak mau, di Boruto sendiri harus menjelaskan tentang Otsutsuki, dan menurut saya mereka menjelaskannya dengan cukup baik, seperti tentang karma, tujuan Otsutsuki ke bumi, dan lain sebagainya. Selain itu, peningkatan kekuatan karakter-karakter Naruto dari awal sampai akhir membuat mereka harus mencari musuh baru dengan kekuatannya sepadan juga, terutama bagi Naruto dan Sasuke yang merupakan setengah dewa. Agak aneh kalau misalnya Naruto dan Sasuke harus bertarung seimbang melawan shinobi biasa. Karakter-karakter sampingan di Boruto juga diperlihatkan dengan porsi yang cukup berimbang, meskipun kelihatan seperti kopi dari karakter orang tua mereka masing-masing. Saya sendiri senang dengan interaksi antara karakter-karakter Naruto yang tahun lahirnya sama semua, mengingatkan saya dengan tim-tim lama di Naruto. Anak-anak di Konoha pasca perang lebih diberikan masa depan yang lebih baik, di mana mereka bisa memilih karir mereka selain shinobi, seperti di bidang riset. Ini cocok dengan keadaan masa depan yang sudah damai dan cita-cita Hokage pertama yang tidak ingin anak-anak terlibat perang, dan saya pikir ini diamalkan dengan baik oleh Naruto dan kage-kage lainnya. Namun apa yang membuat series Boruto gagal di mata para penggemar, khususnya para penggemar Naruto? Hal yang tidak disukai di Boruto adalah apa yang mereka tidak sukai di series Naruto sebelumnya, yaitu cerita filler. Ya, anime Boruto tayang persis setelah episode terakhir Naruto, di mana sumber materialnya yaitu manga Boruto masih berada di tahap awal sehingga tidak mungkin diadaptasi. Mau tidak mau, demi menjaga momentum, mereka harus menulis cerita sendiri. Berdasarkan pengalaman kita sebagai fans Naruto bertahun-tahun, cerita filler jauh di bawah standar cerita aslinya yaitu manga. Cerita filler di Boruto sendiri terkesan random, tidak konsisten, dan tidak mengusung tema besar yang ada di manga yaitu kemajuan teknologi dan pengaruhnya di dunia shinobi.
Terlihat usaha mereka untuk milking atau menulis cerita dengan mengambil karakter-karakter dan event-event dari series Naruto yang jelas kualitasnya jauh di bawah aslinya. Cerita yang mediocre, tanpa arah, dan karakter development yang minim baik dari karakter utama maupun karakter pendukung meskipun sudah diberikan time screen yang banyak, menjadikan anime Boruto membosankan dan tanpa identitas. Untuk karakter utama sendiri, Sarada dan Mitsuki mempunyai art sendiri yang diadaptasi dari one-shot manganya Masashi Kishimoto. Kualitas dari kedua art tersebut terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan art Boruto yang lainnya. Cerita ada konflik yang menarik, karakter development yang terlihat jelas dari Mitsuki dan Sarada dibuat dengan sangat baik dan cukup untuk membuat kita tertarik. Karakter Boruto di sisi lain cukup tertinggal sejak art Momoshiki. Boruto sendiri sebenarnya cukup menarik kalau diberikan konflik yang berarti. Berbeda dengan Naruto yang seorang underdog, Boruto bisa dikatakan punya semuanya. Dia berbakat, populer, banyak teman, dan punya keluarga yang utuh. Di art Momoshiki sendiri diperlihatkan kesulitan Boruto di mana akhirnya dia mulai kehilangan apa yang dia miliki selama ini dan bangkit dari keterpurukannya. Namun setelah art Momoshiki, Boruto tidak terlihat perubahannya. Jadi isu yang berkepanjangan menjadi bukti bahwa sebenarnya mereka tidak tahu karakter Boruto ini kedepannya akan seperti apa. Anime Boruto sebenarnya punya potensi untuk bisa minimal setara dengan Naruto. Namun kekurangan dari cerita dan karakter menghilangkan potensi itu, setidaknya untuk saat ini. Saya bilang seperti itu karena anime Boruto sudah mulai mengadaptasi manganya. Buat yang belum baca manganya, saya bisa bilang kalau cerita di manganya jauh lebih baik dibandingkan dengan cerita di animenya, dan cukup layak untuk dibaca. Mujina Art yang baru diadaptasi oleh animenya menurut saya memberikan kelanjutan dari karakter developmentnya Boruto yang saya tunggu, di mana Boruto mulai terlihat dewasa dan belajar dari kesalahannya di masa lalu. Dia yang awalnya kanak-kanakan, manja, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya yaitu mendapatkan perhatian dari Naruto, sekarang mampu menahan egonya dan memilih untuk tidak memakai jalan instan dan mengandalkan usaha sendiri. Secara kronologis, di manga Boruto ini terjadi setelah pertarungan dengan Momoshiki, sehingga kita bisa langsung melihat perkembangan Boruto. Bagi saya, ini sebuah pertandingan yang bagus bagi anime Boruto. Saya paham di manganya sendiri pun punya problem seperti kurangnya screen time karakter lain di Boruto yang merupakan keunggulan di animenya, karakter Jigen yang dianggap tidak punya personality, sampai yang terbaru munculnya Kashin Koji yang merupakan cloning dari Jiraiya. Problem Jigen menurut saya hampir sama dengan Kaguya dan Otsutsuki lainnya, tapi saya pikir untuk manganya sendiri masih ada waktu untuk menjelaskan karakter Jigen yang sebenarnya. Untuk Kashin Koji sendiri, saya mengerti kekesalan sebagian besar fans. Saya pun kesal karena menurut saya kisah hidup Jiraiya sudah perfect dan karakternya nggak perlu dibagikan lagi, sehingga ekspektasi saya sejujurnya sangat rendah. Akan tetapi, sebagian besar art di manganya Boruto konsisten dengan konsep dan tema yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu tentang teknologi, moral, dan pengaruhnya terhadap dunia shinobi. Emang serasa kayak misi yang mustahil bagi pengarangnya untuk bisa membuat ini berhasil, tapi di sisi lain, saya pikir rute ini bisa memberikan penonton gambaran besar mengenai cerita Boruto, tidak seperti di animenya. Jika Boruto mau konsisten dengan tema yang ada dan lebih memperhatikan cerita, karakter, dan tanpa bergantung pada karakter-karakter nostalgia di masa Naruto, akan ada sedikit harapan bagi series ini untuk bisa membalikkan reputasi buruk yang telah diterima selama 3 tahun belakangan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video pertama saya. Video ini saya buat karena adanya respon keras dari beberapa fans yang tidak terima dengan plot twist Kashin Koji. Menurut saya, ada baiknya membahas series Boruto secara keseluruhan, bukan hanya dari sisi positif saja maupun negatif saja. Penilaian akhir tetap saya serahkan kepada teman-teman semua. Kalau terhibur dan bermanfaat, silakan subscribe dan share ke teman-teman lainnya. Berikan pendapat kalian mengenai video ini dengan cara like atau dislike. Kalau ada yang kurang dari video saya atau ada yang menurut Anda keliru, bisa komentar di bawah. Sampai jumpa.